Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak. Atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kita masih bisa merasakan nikmat kehidupan. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kembali kita bisa merasakan lezatnya iman, yaitu bisa hadir di pengajian kita pada hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin, banyak fawaid, banyak faedah, mutiara-mutiara hikmah yang sudah disampaikan oleh Ustazna Ustaz Abu Bakar berkaitan dengan kehidupan ini. Karena pentingnya kita untuk bersifat zuhud ya dalam kehidupan ini hingga akhirnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala biasa dicintai. Demikian pun akan dicintai oleh manusia yang lain. Halo, mana orangnya ada? Dan pada hari ini insyaallah taala karena kita ada dua tema pembahasan yang berkaitan dengan masalah zuhud. Yang dimana beliau Allah taala telah sampaikan kepada kita tentang zuhud atau macam-macam zuhud. Dari zuhudnya ada tiga, yaitu di antaranya adalah zuhud awam atau zuhudnya orang-orang awam. Buat dari zuhudnya orang-orang awam, apa zuhudnya orang awam? Meninggalkan kehormatan. Yang meninggalkan kehormatan. Artinya kalau kita pun tidak sanggup untuk meninggalkan kehormatan, tandanya kita lebih awam daripada orang awam. Bukan lagi orang awam, entah orang apa kita. Karena yang paling rendah di situ adalah orang-orang awam. Katakan ada zuhud tingkatannya orang awam. Kemudian lantas kalau kita masih berat meninggalkan kehormatan, tandanya kita lebih rendah daripada orang awam itu sendiri. Maka alhamdulillahirabbil alamin, ya beliau Allah taala telah menyampaikan kepada kita ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian memberikan jelasnya sarannya menyampaikan yang berkaitan dengan fikih muamalah kontemporer. Karena memang berkaitan dengan masalah yang dijelaskan, yaitu berkaitan dengan masalah zuhud, yaitu zuhud yang berkaitan dengan masalah bohong dia, dusta, orang aja. Dan pada pertemuan terdahulu sudah kami sampaikan tentang ta'rif al-bai' atau definisi jual beli. Gimana dia? Gimana? Pembahasan tentang ta'rif az-zuhud atau tentang arti secara istilah apa itu zuhud. Antum nyari terus gimana dia bisa nemuin? Juga beliau tadi sampaikan tentang anwa az-zuhud atau macam-macam zuhud ya. Maka alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang macam-macam ya jual beli pada pertemuan terdahulu, karena memang jual beli artinya adalah tabadul mal bil mal. Tabadul mal bi ghairi tamlik atau saling menukar harta dengan tujuan apa? Yang jelas kepemilikan. Ya, kita sudah jelaskan yang jelas atau blik, yang jelas blik atau menukar harta. Ada yang menukar uang dengan barang, ada yang menukar barang dengan barang, ada yang menukar uang dengan uang atau bahasa Arabnya. Terus emang gede sekolah anak? Menukar uang dengan uang. Dan pada hari ini kita insyaallah taala akan menjelaskan anwa al-bai' atau jual bilangnya nggak tahu itu Hasan gitu, baik karena dari salah terimanya. Gantung. Ya jual beli jika bohong, orang aja bohong. Ini sangat kalau ada anak ikut ngegeplak dulu tuh malahnya. Minimal kita akan lebih paham dari apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu, dan juga mungkin akan lebih melapangkan apa yang barangkali ya kita perlu ada wawasan yang berkaitan dengan apa ya, anak kan lagi kajian ini kemarin. Jauh tuh. Yang dimana disampaikan oleh para ulama kita bahwasanya jual beli jika ditinjau dari sisi pertama ya udah itu aja dulu beberapa waktu layanan gitu mau culik kok nama kayak sedik masyarakat dari jual beli yang pertama menurut serah terimanya yaitu barang dan uang. Ya itu aja dulu kalau udah ada telepon lagi ya ya. Atau kita sebut dengan jual beli tunai. Jual beli tunai. Ya saya panggil aja dulu. Uangnya kita berikan, barangnya langsung kita dapatkan. Hukumnya apa ini? Halal, boleh. Karena asal dari jual beli adalah halal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga jual beli yang semacam ini, jual beli tunai ini hukumnya adalah
halal saja insyaallah taala, yaitu kita berikan uangnya secara kontan, kemudian kita nikmati barang yang kita beli, baik itu adalah bersifat barang, ya barang tertentu, misalkan kita membeli kendaraan kah, atau membeli yang lainnya, ya, atau adalah bersifat kita menikmati barangnya, ya, artinya adalah langsung habis, semacam kita membeli makanan kah, langsung kita konsumsi, atau membeli kesenangan, misalkan contoh adalah ya semacam tadi makan atau jasa dan lain sebagainya. Maka insya Allah dalam hukum jual beli tunai ini adalah asal dari jual beli, hukumnya adalah diperbolehkan dalam syariat ini secara hukum asal. Ya, namun secara cepat kita jelaskan. Ya, secara cepat kita jelaskan. Walaupun kita katakan asal usul jual beli tunai itu diperbolehkan, tapi tentu kita harus berhati-hati. Ini adalah tanda kita zuhud dalam masalah harta. Jadi tidak sebatas kita mengatakan ini boleh, tapi kita pun lebih meneliti sebenarnya boleh atau tidak. Yang tadi sudah kami sampaikan secara hukum asal jual beli secara tunai hukumnya apa? Halal, diperbolehkan. Namun ketika ada di situ transaksi gharar, maka terlarang dalam syariat. Ya, contohnya apa? Ya, uangnya sudah jelas diberikan, barangnya pun sudah jelas diberikan. Namun ketika ada di situ ya untung-untungan, ya, gharim atau ghanim, kita membeli barang ini ya dengan adanya pembayaran, kemudian kita mendapatkan untung atau mendapatkan rugi, maka ini tidak diperkenankan dalam syariat. Ya, sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi ya. Padahal kami sebenarnya tidak mau bahas ini, tidak berkepikiran juga, tapi beliau sampaikan dihubung-hubungkan saja ya pada saat ini, yaitu tadi jual beli kita masukin koin kemana? Ayo coba, masih fokus gak? Tadi beliau sampaikan masukin koin main apa? Capit boneka. Ini kan kontan, artinya kita mendapatkan kepuasan dengan bermain, dan kita pun masukkan uang itu dengan cara tunai gitu. Nah, ini adalah jual beli secara tunai, dapat kepuasan main permainan. Demikian pula kita gunakan mesin tersebut, dan juga kita sudah memberikan uangnya. Nah, kenapa di sini tidak boleh? Karena di sini sudah mengarah kepada perjudian. Karena di sini kalau kita menang itu mencapit bonekanya, kita dapat bonekanya, dapat. Tapi kalau tidak, maka kita tidak mendapatkannya. Ya, artinya adalah di sini kita ada rugi. Bahkan ada orang yang menghabiskan uangnya demi untuk mendapatkan kepuasan dapat boneka. Ya kan, padahal boneka nggak seberapa, cuma karena penasaran, nggak mudah gitu kan? Ya terus coba walaupun gagal, maka ini terlarang dalam syariat. Walaupun kita katakan jual belinya adalah ya halal, jual belinya asalnya adalah hukumnya jual beli tunai adalah halal, tapi ini sudah ada gharar di sini ya. Dan juga aplikasi yang lain semacam ini, kita bayar secara tunai, kita mendapatkan menikmati barang tersebut, namun nyatanya adalah di situ ada gharar, ada spekulasi. Ya, contohnya apa? Banyak ya. Contohnya adalah ketika kita bermain di zone-zone gitu. Ngerti nggak? Yakin? Soalnya bapak-bapak semua di sini. Ini anak cerita aja. Dijelasin bingung. Tahu kan yang anak-anak kita main zone-zone itu kan? Nah, iya, sebut lagi namanya. Saya mau nyebut tadi. Ayo. Jadi nuduh anak memandang. Kalau ada masalah, buat iya. Nah, itu kan anak kita mainnya. Anak kita membayar tertentu menikmati permainannya. Boleh atau enggak? Di pondok. Karena kan jual beli tunai tidak hanya sebatas barang, kepuasan pun sama. Kita misalkan datang ke tempat kolam renang, misalkan anak kita membayar 30.000 untuk berenang di situ, boleh atau tidak? Boleh, walaupun main-main atau berenang bola, ya kan? Ada yang berenang bola di sini. Ya, itu anak-anaknya saja. Kita bayar uang tertentu, nah kemudian mereka bermain. Nah, sehingga zone-zone seperti itu boleh atau tidak? Ingat karena anak nggak mau dolim ya. Ingat. Kadang boleh, kadang enggak gitu. Ya, daripada tebak-tebakan terus ya, nanti habis waktunya. Nah, masalahnya adalah beberapa permainan ketika anak kita menang dapat apa? Nah, dapat kupon keluar tuh. Berarti pernah main tuh? Kok tahu? Keluar poin itunya, kuponnya keluar. Kemudian nanti bisa dikumpulkan itu. Dikumpulkan, ditukar dengan
boneka atau permainan yang lain dan lain sebagainya, maka ini gharar, tidak boleh. Walaupun secara tunai, ya secara tunai, karena di sini ada ya al-ghararnya dan ada gunnya, atau ada di situ orangnya bisa dapat, bisa tidak. Maka setiap apapun yang kita membayar, tidak gratis ya. Kalau gratis nggak masalah. Kita membayar, kemudian kita dapat atau tidak, maka namanya adalah gharar, tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya, contoh lagi, ya banyak pokoknya yang semacam ini. Atau misalkan saya membeli handphone dengan cara tunai, kontan. Ya, saya dapatkan handphone ini. Kemudian disyaratkan oleh counter handphone ini, Bapak, ini garansinya cuma setahun ya. Nah, kemudian ini uang harga handphone ini 2 jutaan, kemudian garansinya setahun. Nah, Bapak kalau mau ditambah lagi setahun, Bapak harus bayar 50.000 umpamanya. Nah, di sini ada spekulasi untung-untungan atau rugi atau tidak? Ada. Kalau handphone saya rusak dengan pembayaran 50.000, saya dapat ya ada untung. Karena 50.000 buat dibenerin, alhamdulillah. Tapi kalau saya nggak rusak, saya rugi karena saya sudah mengeluarkan uang. Ya. Demikian pula pembuatan kartu diskon. Ya, kartu diskon. Yang dimana kita itu ya membeli barang tertentu, kemudian disyaratkan, Kak, mau diskonnya nggak, Kak? Kan begitu ya. Ya, setua apapun sekarang kita dipanggil Kak ya, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi mudah kita. Ya, Kak mau bikin kartu diskon tidak? Ya, mau misalkan. Oh ya, ini harganya 50.000 Kak. Oh ya udah, nanti Kakak bisa dapat diskon setiap datang ke sini bawa kartunya atau bawa nomornya, nanti Kakak akan dapat potongan 10%. Boleh atau tidak? Tidak boleh kalau ada pembayarannya, sama seperti di garansi. Garansi secara hukum asal tadi boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau dikatakan nambah lagi, ada uang pembayaran lagi untuk mendapatkan garansi yang selanjutnya, ini gharar, ya, atau spekulasi untung-untungan. Demikian pula pembelian tadi ya, pembelian kartu diskon atau yang lainnya, maka terlarang dalam syariat karena ini sudah main untung-untungan. Oh begitu Kak. Juga sama, misalkan contoh kita ingin menjadi member barang tertentu, ada daftar membernya, ya, daftar member setiap tahun, dan kalau kita menjadi member kita akan mendapatkan diskon setiap kita membeli. Sama nggak sih dengan kartu diskon yang tadi sudah kami sampaikan? Hah? Atau dengan zon-zon tadi sama nggak? Sama. Ya, sehingga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi garansi, diskon dan lain sebagainya diperbolehkan selama tidak ada pembayaran. Tapi kalau kita bayar uang tertentu, kemudian kita untung atau rugi, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya, demikian pula perlombaan-perlombaan ya, perlombaan itu di situ ya ada pendaftarannya. Kemudian uang yang menang dari peserta lomba, ya daftar, uang daftar. Maka sih jelas, ya kita dapatkan hadiah kalau kita menang, sedangkan kita bayar. Kalau kita sudah bayar kita nggak menang, dapat apa? Ya dapat sedihnya lah, ya, dapat gak enaknya lah, ya dapat nangisnya lah, atau yang lain. Nah inilah yang disebut sebagai al-ghurm atau kerugian dalam transaksi, ini tidak diperbolehkan. Jadi walhasil memang kita katakan ya syariat dalam jual beli tadi adalah bahwasanya ya diperbolehkan kita untuk jual beli secara tunai. Bahkan ini adalah hukum asal dari jual beli, yaitu jual beli dengan uang diserah terimakan dengan barang langsung atau dengan apa yang kita inginkan langsung. Ini hukumnya adalah boleh asalnya, dan ini bahkan bentuk jual beli yang halal ya, namun ketika ada transaksi yang haram ini akan menjadi tidak boleh. Yang kedua adalah uang dibayar di muka. Yang kedua adalah barang diterima di muka dan uang menyusul. Barang kita dapatkan dan uang menyusul. Apa itu namanya kalau di kita? Pelajaran, Anda minta topik, nanti Apa ya? buka antum diborongin biar buat pelajaran di santri lainnya. Anda setelah menggibahin Ustaz, tahu nih. mohon maaf bikin itu. Pura-pura nggak tahu kali. Tapi yang Anda Ini nggak bakal utang, ini tulis utang. nama antum, Anda nggak bakal Sering kita pajang nama. lakukan ini. Jadi kita mendapatkan barangnya, uangnya belakangan. Tadi mungkin kredit atau yang lainnya ya. Tapi intinya adalah kita mendapatkan ya barang di muka, tapi uangnya bisa dicicil atau kelak nanti di belakang. Ini boleh atau tidak? Boleh.
Karena bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang terpanjang tentang hutang piutang. Diperbolehkan. Yang dimana kita membeli motor dengan cara kredit ini diperbolehkan walaupun harganya itu berbeda. Kalau cash sekian, kalau 2 tahun sekian, kalau 3 tahun sekian, tidak masalah sama sekali. Ya, jumhur mayoritas para ulama kita membolehkan bai'at taksir atau jual beli kredit. Diperbolehkan insyaallah taala. Demikian pula transaksi mungkin ya, yang transaksinya ada do' wa ta'ajjal. Apa itu do' wa ta'ajjal? Yaitu transaksi ada cashback. Kalau kita lebih cepat untuk melunasinya ini enggak masalah. Menurut kata para ulama kita. Contoh, kita membeli rumah 15 tahun. Harganya 300 juta. Walhamdulillah kita dapat warisan dari emak kita. Akhirnya kemudian kita bayar ya lebih cepat, 10 tahun sudah lunas. Kemudian dari pihak developer memberikan cashback kepada kita misalkan 50 juta. Maka dalam syariat ini tidak mengapa, karena para ulama kita ini memasukkan dalam transaksi do' wa ta'ajjal atau percepatlah pembayaranmu, kami akan kurangi nominalnya. Ini insyaallah diperbolehkan dalam syariat. Ya, sehingga hutang piutang dalam syariat itu diperbolehkan, tapi jangan banyak ngutang. Karena orang yang kebanyakan ngutang tidak hanya dia itu ya semakin galak. Karena kan begitu, lebih galak kan orang yang ngutang ya ketimbang yang dipinjemin uangnya. Dan juga ngutang itu bisa menyebabkan amnesia mendadak. Benar. Ya, Bu, bayar utangnya. Utang apa ya? Kamu siapa? Saya siapa nih? Nah, amnesia mendadak itu dia gara-gara utang. Tinggalkan, karena memang hutang piutang ini urusannya tidak hanya dunia, bahkan kelak nanti di akhirat ya tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika seorang dia masih terkukung dengan hutangnya ya. Walaupun kita katakan boleh, namun jangan bermudah-mudahan dalam berhutang ya, karena agama seorang ini ya nanti akan berubah dengan harta yang dimiliki yang disampaikan oleh guru kita. Demikian pula seorang yang banyak berhutang ini akan menimbulkan penyakit dalam hatinya. Dan akhirnya dia semakin mudah dalam berhutang dan selanjutnya semakin keenakan. Ya seperti itu. Jadi hutang piutang ini hukumnya boleh-boleh saja dalam syariat. Ini secara hukum asal. Ya namun ketika jual beli hutang piutang itu masuk dalam transaksinya itu keharaman, kita katakan ini jual belinya tidak benar. Walaupun ini awalnya adalah boleh-boleh saja. Ya contohnya apa? Contohnya ketika ya ada dijelaskan di situ ada denda keterlambatan dalam pembayaran hutang. Ini tidak diperbolehkan. Tadi sudah kami sampaikan tentang masalah harga. Ketika kredit tidak masalah. Namun ketika penjualnya mengatakan kalau Anda itu terlambat bayarnya di tanggal 10, maka Anda akan dikenakan denda sekian persen. Nah, ini adalah terlarang dalam syariat karena ini adalah bapaknya riba. Namanya adalah riba jahiliyah. Yaitu seorang yang dia berhutang tertentu, kemudian ketika sudah jauh tempo tidak mampu untuk membayar, ditingkatkan hutangnya. Ini adalah riba jahiliyah yang terlarang dalam syariat. Ya, jadi kalau kita kreditan, maka pastikan ya tadi kan hukumnya asal-asalnya adalah boleh-boleh saja. Tapi pastikan yang pertama adalah tidak ada denda keterlambatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang terjadi dalam hutang piutang itu adalah piutang barang, bukan piutang uang. Karena kalau piutang uang itu, ya tadi kan kita sudah mengatakan kalau piutang barang itu boleh nggak harganya lebih kalau kita bayarnya lambat tadi ditentukannya. Kalau cash sekian, kalau setahun sekian, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau hutangnya adalah berbentuk uang, minjem duit, boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan sama sekali untuk ada penambahan. Ini bedanya. Ya. Nah, pastikan kalau kita kredit adalah kita kepada orang yang menjualnya langsung, bukan dengan skema segitiga. Apa itu skema segitiga? Yaitu skema yang dibuat oleh bank ya di mana mereka hanya sebatas pembiayaan saja. Ya, kita membeli barang nih, membeli motor ke pihak leasing. Tahu leasing nggak? Masya Allah, polos semua nih kayaknya ya. Udah sedikit yang tahu leasing. Kita kan urusan sama dia. Tapi motor ya dari mana? Dari dealer datang kepada kita, bukan dari mereka. Ini sudah bertanda antara kita sama leasing tadi ini adalah
pembiayaan yang dimana biayanya ada ribanya, ada kelipatannya. Ini terlarang dalam syariat karena kita sedang pembiayaan, bukan membeli barang. Demikian pula yang letter-letter itu, yang di toko-toko online itu, tahu nggak pay letter itu? Ini pun sama. Ini kita bukan sedang jual beli sama marketplace, bukan. Tapi hakikatnya mereka ini sedang manipulasi, ya. Hakikatnya kita sedang minjem uang ke mereka, ya, yang dimana mereka melakukan pembiayaan bersama dengan kita, dan nyatanya di sana ada denda 2,95%, ada bunga 2,95%, ya, setiap dari barang yang kita beli. Kemudian ada denda keterlambatan 3% setiap kita lambat untuk membayarnya. Maka ini adalah melakukan letter-letter seperti itu, ini adalah terlarang dalam syariat. Baik, ya. Masya Allah, ini sudah habis nih. Yang ketiga adalah jual beli yang uangnya dibayar di muka 100%, tapi bayarnya menyusul pada waktunya. Ya, jual beli yang uangnya di muka 100%, tapi barangnya menyusul di waktunya. Ini adalah jual beli salam. Jadi jual beli salam itu adalah yang kemarin kita jelaskan, ya. Jadi kalau kita ingin membeli barang tertentu yang dia tidak punya, maka syaratnya apa? Bayar di muka 100%. Ini akadnya apa? Jual beli salam namanya. Nah, ini hukumnya diperbolehkan dalam syariat. Jadi kalau memang kita membeli barang tertentu dan barangnya belum ada, maka ya solusinya adalah kita harus melakukan jual beli salam, yaitu membayar uang di muka 100% ketika dalam masalah akad. Baik, ini adalah macam yang ketiga. Kemudian macam yang keempat adalah jual beli dengan barang dan uang tidak tunai. Jual beli barang dan uang tidak tunai. Misalkan contoh adalah saya membeli handphonenya belum ada. Kemudian dari pihak penjual meminta saya DP terlebih dahulu. Boleh atau tidak ini? Tidak diperbolehkan. Berbeda dengan 3 transaksi yang tadi kami sampaikan, semuanya boleh, walhamdulillah secara asal. Tapi kalau seperti ini, ya, jual beli yang barangnya tidak ada, uangnya pun masih nyicil, itu adalah para ulama kita seluruhnya bersepakat tentang keharumannya. Karena akadnya adalah jual beli hutang dengan hutang. Bai al-kali bil kali, atau jual beli hutang dengan hutang yang tidak diperbolehkan. Jadi walhasil hati-hati, ya, umum semua dan aba-aba semua. Kalau kita membeli barang tertentu, barangnya belum ada, nah pastikan kita lihat dulu nih, dia pembuat atau tidak. Kalau bukan dia yang membuatnya, maka tidak boleh kita nyicil DP dulu ansuran pertama. Karena kalau kita melakukan hutang piutang sedangkan barangnya tidak ada, maka jual beli hutang dengan hutang yang terlarang dalam syariat. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, yaitu jual beli pemodalan, yaitu dalam tanda kurung adalah jual beli istisna. Jual beli modal atau jual beli istisna. Nah, berbeda dengan poin yang ketiga, jual beli salam, ya. Nah, ini jual beli istisna, itu bedanya antara jual beli salam. Apa itu perbedaannya? Masih ada yang ingat? Ada yang mau menjelaskan? Katanya dapat hadiah, ya, di sini. Mana hadiahnya? Nah, bedanya apa jual beli salam sama istisna? Kalau jual beli salam, barangnya bukan kita yang buat. Jual beli salam tuh, sehingga harus pembeli memberikan uang 100% di muka. Nah, kalau jual beli istisna apa? Barangnya yang kita produksi, barangnya yang kita buat. Maka jual beli pemodalan atau istisna diperbolehkan bayar bagaimanapun caranya. Nah, ini boleh. Ya, semacam dikreditkan kah, atau dibayar kontan kah, atau dibayar angsuran pertama kah, atau DP terlebih dahulu kah, atau yang lainnya. Maka walhamdulillahirabbil alamin, ini sudah kami sampaikan tentang 5 transaksi yang kita sampaikan pada hari ini setelah pembahasan dari tema yang kita angkat, yaitu adalah anwa al-bai' atau transaksi dari jual beli. Nah, barakallahu fikum. Ya, mungkin jika ingin ada bukunya mungkin ada di Google, ya, yaitu namanya adalah transaksi fikih perbankan syariah
pengantar fikih muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi modern ya. Ini tulis oleh Dr. Yusuf Asyubaili, kemudian diterjemahkan oleh guru kita yaitu Ustaz Erwandi Termizi. Ya, ini ada di YouTube, di Google, dan saya pernah bertanya dulu sekali ini apakah boleh ya, saya miliki dan beliau mengatakan, yang saya ingat ya, tapi saya belum ketemu lagi dengan beliau, dikatakan boleh pada saat itu. Wallahu a'lam. Ketika saya masih kuliah bersama dengan beliau. Ya, ini mungkin barangkali yang kami sampaikan ya, yang berkaitan dengan masalah jual beli dan pentingnya kita zuhud dalam masalah harta, dan kita buka tanya jawab ya sebagaimana biasa, dan waktunya terbatas mungkin karena kemarin yang berupa kertas saja sudah banyak, mungkin kita cukupkan dengan kertas saja ya untuk tanya jawabnya agar lebih mengefisienkan waktu yang terbatas untuk tanya jawab ini. Barakallahu fikum, ini kami akhiri, silakan yang ingin bertanya untuk menulis hari kertas. Ustaz Abu mana? Iya, tafadhal kepada Ustaz Dana untuk hadir. Gimana yang pilih nanti menjawab aja. Jadi asisten aja Pak ya. Antum kan? Antum semua ya. Langsung jawab. Langsung aja. Iya. Bagaimana hukum mengikuti lomba acara 17 Agustusan? Di mana kita membayar sumbangan ini seikhlasnya. Benarkah seikhlasnya? Itu kan biasanya perwarga. Nah, barakallahu fikir. Ya, bagaimanakah kita mengikuti lomba acara 17 Agustusan? Ini kita membahasnya fikih muamalah ya, bukan berkaitan dengan masalah yang lain, kita berkaitan dengan hartanya. Apakah boleh atau tidak? Nah, permasalahannya adalah biasanya hadiah lomba dari uang siapa? Apakah uang donatur ataukah uang bapak-bapak dari anak-anak yang ikut lomba? Bapak-bapaknya. Maka inilah tandanya hadiah tersebut itu dari uang peserta. Maka hukumnya wallahu alam itu tidak boleh jika skemanya seperti ini dalam fikih muamalah ya. Jadi solusinya adalah, ini masalah fikih muamalahnya, solusinya adalah, ini tidak bahas yang lain ya, tapi ini berkaitan dengan hartanya saja. Solusinya adalah kalau ingin buat lomba, maka baiknya adalah uang dari donatur saja untuk hadiah lombanya, sedangkan dari warga bisa untuk uang apa yang lainnya, seperti itu. Wallahu alam. Singkat-singkat aja, banyak banget. Nah. Oh iya, Nah, dua. Mana sih ini? Oh, sok. Oh ini nih. Ini sok. Biar ganti ada gini aja. Gitu. Astagfirullahaladzim. Mohon penjelasan. Cek. Cek. Udah belum? Mohon penjelasan tentang sholat yang diqadha dengan sholat jamak takhir. Dan contohnya seperti maghrib yang ke isya. Ini untuk hukum safar atau bagaimana ya? Saya pernah sampaikan, jadi bedakan antara hukum mengqashar salat dengan hukum menjamak salat. Kalau hukum mengqashar salat itu hanya berlaku untuk musafir, tidak berlaku untuk orang sakit, ya, untuk hujan besar tidak berlaku. Adapun jamak berlaku. Jamak bahkan Nabi pernah menjamak sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada hujan, tidak sakit, pernah Nabi jamak. Ya, dengan alasan untuk meringankan, tidak memberatkan umat ini. Nah, ini kalau safar kemudian ditakhir sholatnya, maka maghrib ditarik ke isya, ditakhir. Maka apa sholat yang harus dilakukan? Maghrib dulu, tidak boleh isya dulu. Bahkan dalam fatwa Syekh Utsaimin harus diulang sholatnya. Kalau isya dulu kemudian maghrib, karena secara urutan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu maghrib dulu baru
Isya ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu banyak yang antum sengaja. Ini foto antum dulu. Ini ngombalan. Iya. Tes. Suami sempat pinjam uang ke bank sebelum tahu hukumnya. Kemudian sebelum kami lunasi banknya tidak ada. Alhamdulillah berarti banknya tidak ada. Namun jika memang dicari maka cari ya, karena khawatir nanti mereka akan menuntut sampai mereka mengatakan lunas kepada kita ya, karena memang ya sudah sampaikan oleh Ustadz kemarin, kalau kita hutang riba tidak perlu kita membayar bunganya karena itu adalah riba. Namun kalau secara hukum ya bagaimana kita perlu untuk menyelesaikannya. Nah. Tadi Ustadz katakan tidak masalah jika non-Islam mencintai kita atau Muslim. Yang menjadi masalah jika Muslim mencintai non-Islam. Maksudnya apa? Sebatas apa? Ya beda ya. Kalau misalnya diantaranya salah satu contohnya, kalau ahlul kitab dari kalangan Yahudi Nasrani itu boleh dinikahi oleh seorang Muslim. Kalau laki-laki yang Muslim itu boleh. Tapi kalau selain ahli kitab tidak boleh. Seperti Buddha, Hindu itu nggak boleh. Nah maka kalau si suaminya cinta pada istrinya dengan cinta tabiat manusia hanya sebatas istrinya boleh. Tapi kalau cintanya dalam rangka apalagi urusan agama, ketaatan, ya kita masing-masing kita saling mencintai. Saya menghargai ibadah, tapi menghargai di sini dalam rangka cinta, tidak ada barok, tidak ada pengingkaran terhadap jenis ibadahnya, kedurhakaannya kepada Rabb yang disembah si muslimnya, maka masalah. Ya kalau tabiat hanya sekedar cinta manusia saja, Allahu a'lam, insyaallah enggak masalah. Allahu a'lam bishawab. Jika bibi meninggal tidak punya ahli waris lain kecuali saudara kandungnya 2 laki-laki dan 1 perempuan, kepada siapakah harta tersebut, yaitu 1 rumah? Ya, dalam syariat maka di sini adalah untuk ahli warisnya yang tersisa, yaitu adalah saudara sama saudari, yaitu mithlul hadil unsayain, atau 2 laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Ustaz, apakah tetap wajib berhaji apabila daftar haji reguler saat ini yang daftar tunggunya 22 tahun? Saat ini umur saya sudah 45 tahun. Berarti nanti hajinya 67 tahun nanti. Ya, maka saya katakan ma'asalamah. Fi amanil haja ya. Baik. Ketika bapak atau ibu diberi kemampuan sebelum masa tunggu itu, maka berangkat. Nanti saya akan share ya, sedang saya edit nasihat yang sekali lagi saya sering cerita kemana-mana ini. Saya berangkat haji dengan menjual segalanya. Salah satunya alhamdulillah karena hidayah yang Allah berikan kepada saya melalui ceramah Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Karena sebelum saya beli rumah, saya cari fatwa juga. Banyak ulama berfatwa penting punya rumah segala macam, kecuali misalnya dia punya rumah pengen pindah ke rumah yang lebih luas, maka kata Syekh, ya engkau haji dulu dibandingkan engkau beli rumah lebih luas, karena itu kebutuhan yang tidak mendesak. Tapi dari ceramah Ustaz Yazid begitu tegas, Allah nggak pernah wajibkan kita beli rumah, beli mobil, nggak pernah Allah wajibkan. Yang penting kan ada tempat tinggal, sekalipun kontrak nggak masalah. Bahkan saya ralat Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, beliau ternyata bukan 15 tahun ngontrak, 17 tahun beliau ngontrak. Setelah 17 tahun baru punya rumah. Dan beliau utamakan apa? Haji dulu. Ya. Maka alhamdulillah dengan sebab itu langsung saya tekadkan bulat, dengan izin Allah alhamdulillah berangkat. Dan itu salah satunya adalah karena motivasi ceramah beliau itu. Jadi ya nggak ada kewajiban. Maka bagi bapak ibu sekalian, ini saya nukil saja perkataan beliau, yang punya harta dan tidak dijual padahal dia mampu untuk berangkat haji,
maka na'udzubillahi min dalik, kalau nanti matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Karena Nabi SAW, karena Allah berfirman tentang ayat haji, gimana Ustaz? Wa may yakfur, kan begitu ya. Nah, maka ini kata Imam Ibnu Katsir, ini hadis yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab ini hadisnya sahih. Jadi sampai kepada perkataan Umar bin Khattab, siapa yang mampu berhaji namun dia tidak berhaji, maka hendaknya dia silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dan itu dibawakan, pernyataan itu menafsirkan ayat Quran. Ya, orang yang diberikan kemampuan tapi tidak berangkat. Jadi begitu Pak. Jadi nggak masalah ngontrak. Antum kenapa? Kata beliau, apa masalahnya antum ngontrak? Emang dosa ngontrak? Kan enggak. Nggak apa-apa jadi kontraktor kan? Ya. Bangga nggak jadi kontraktor tuh orang? Apa usahanya? Kontraktor. Wah, luar biasa nih. Gitu kan. Ternyata ahli ngontrak. Jadi itu ya. Kalau nggak mampu nggak masalah. Kalau nggak mampu nggak masalah. Tapi yang mampu yang masalah itu. Sedangkan misalnya ya maaf, umur kita nggak tahu. Apakah tahun depan kita masih hidup? Ditunda lagi, nanti aja deh 2 tahun lagi nih. Nanti aja kalau usaha saya sudah mulai berkembang. Padahal mampu dia. Maka na'udzubillahi min dzalik. Ancamannya sangat keras ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ini. Oh ini. Apa? Ini yang tenang. Antum. Haji nih. Anak. Hah? Oh iya. Ini ada pertanyaan sama ya. Baik, apa perbedaan umroh sunnah dan umroh non sunnah? Tentang tata tertib pelaksanaannya. Ya, wallahu a'lam bishawab, yang saya dapatkan Bapak Ibu, biasanya yang tidak sunnah itu ketika membimbingnya banyak bacaan-bacaan yang diada-adakan. Ya. Kemudian kurang perhatian terhadap mana perkara-perkara yang dilarang, mana perkara-perkara yang tidak sesuai sunnah. Ya, itu dalam perkara-perkara sepele pun kurang diperhatikan. Kemudian nanti biasanya zikir doanya keliling rame-rame, bikin berisik jamaah lain, nah, seperti itu. Itu salah satunya saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Tang. Saham. Apakah jika minta tolong kepada temannya akan pergi wisata ke luar negeri untuk memberikan barang dan minta agar saya menyerahkan uang sebesar 50 US dollar, berarti berapa tuh? Sebelum dia berangkat, apakah saya harus menyerahkan uang tersebut padahal barang tersebut belum saya terima? Barakallahu fiik. Iya, di sini kita tergantung teman kita itu siapa. Kalau teman kita itu bukan penjual, dia ya hanya sebatas kalau mau beli, nih uangnya sih ke saya gitu. Atau yang lainnya, kemudian nyatanya adalah harganya itu kurang dari 50 juta dolar, 50 dolar ini ya. Maka teman kita ini sudah berkhianat. Sehingga yang terjadi kalau mereka bukan penjual adalah kita nitip uang gitu dibelikan tertentu. Dan dia sebagai wakil kita, maka tidak boleh dia mendapatkan keuntungan kecuali dengan seizin kita. Ini berbeda. Makanya kemarin sudah kami sampaikan, just tip itu banyak akad-akadnya kita lihat. Namun kalau di sini sepertinya just tipnya itu tidak tepat karena teman ini hanya sebatas mewakilkan kita. Maka di sini pastikan kalau kita ngasih uang kepada dia boleh, dia hanya sebagai wakil kita aja dan tidak boleh mengambil untung kecuali dengan seizin kita. Allah. Baik. Jadi itu antum semua atasnya. Kalau suami alhamdulillah sudah memberi tempat tinggal yang nyaman, tetapi lingkungannya penuh kebid'ahan, tetangga-tetangga yang banyak bermaksiat, musik, tidak menutup aurat, ikhtilat, sehingga suami pun bermakmum dengan orang-orang tersebut. Apakah anak tidak termasuk orang yang zuhud? Kalau anak menginginkan hijrah ke tempat yang lebih baik selain di sana. Ya, kalau kita tahu ketika kita tinggal di suatu tempat akan memudaratkan urusan agama kita dan kita mampu pindah, itu lebih baik. Karena lingkungan itu akan sangat berpengaruh terhadap urusan agama kita. Ini saya baru dapat faidah, baru tadi saya di luar saya baca.
dari salah seorang ustadz dalam grup ya. Perhatikan ya. Jadi ada pertanyaan kepada seorang syekh. Assalamualaikum, saya langsung terjemahkan ya. Wahai syekh yang mulia, saya menghadiri acara debat antara dua orang, yang satu Sunni, yang satu Syiah. Orang Syiah Rafidhah ini berkata, Imam Abu Hanifah di antara kalian itu menghalalkan nikah dengan yang ada hubungan mahram. Maka dibantah oleh si dai Sunni ini, dibantah. Tapi yang hadir, beliau bilang, tetapi wahai syekh, saya tidak bisa tidur dan terfikirkan pernyataan Syiah tadi, sehingga saya cari pernyataannya, kejelasannya, jawabannya, dan sampai sekarang saya belum mendapatkan, sehingga saya hampir sulit tidur untuk memikirkan ini. Maka kata Syekh, itulah kenapa kita diharamkan untuk duduk di majelis yang ada syubhatnya. Padahal kita tahu ini orang Syiah yang ngomong, tapi karena hebatnya syubhat, lihat, membuat orang dia jadi terpikir susah. Ya, makanya hati-hati. Itu sekali lagi, kalau merusak akidah kita, merusak agama kita, teman, lingkungan, tinggalkan, jauhkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti Ustaz, ini ana kebutkan dulu, nanti sisanya punya antum semua itu. Ya, ini ya pertanyaan yang tertuju ke saya terakhir ya, sisanya oleh Ustaz Fajri. Apabila jika kita menjual rumah karena ingin terbebas riba dan cicilan, kemudian hasil penjualan rumah suami ingin dipakai usaha untuk kehidupan sehari-hari, sementara istri ingin membayar kursi haji, mana yang harus didahulukan? Sementara uang hanya cukup untuk salah satunya. Kondisi sehari-hari memang masih butuh sumber tambahan supaya tidak gali lubang tutup lubang buat makan. Ya kalau keadaannya pas-pasan ya kita nggak wajib ya. Ini saya nggak tahu jumlahnya berapa, karena pas-pasannya orang kaya dengan orang pertengahan dengan orang susah beda. Ada orang yang 20.000 pas kata dia. Ada orang yang sehari 2 juta nggak pas. Jadi gimana orangnya? Jadi ini orang yang qanaah, orang yang zuhud atau enggak, saya nggak tahu. Beda ya. Jadi saya nggak bisa secara tegas menjawab. Intinya ketika uang itu memang cukupnya baru untuk sehari-hari, belum ada uang kelebihan untuk mampu berangkat haji, maka dia belum dikatakan mampu. Berarti kalau orang belum mampu tidak wajib haji, karena haji itu kan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, selebihnya Ustaz Fajri yang akan jawab ya. Barakallahu fikum, saya pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada situ di depan dulu. Betul. Barakallahu fikum. Apa hukumnya jual beli saham dan kripto? Masya Allah, tinggi banget nih. Ya, jual beli saham yang terpenting bukan margin trading dan juga short selling. Ngerti nggak? Nggak kan? Iya udah. Jangan tinggi-tinggi jadi pusing. Apa hukumnya jika kita mengambil nomor undian dari supermarket hasil dari minimal belanja? Iya, jadi undian umroh atau yang lainnya yang suka ada di kemasan produk atau di supermarket atau yang lainnya, itu terlarang dua. Yang pertama adalah jika ada penambahan dari nominalnya. Misalkan kita beli produk yang awalnya itu 20.000 menjadi 22.000 misalkan, atau 25.000. Sedangkan yang tidak ada undiannya maka lebih murah. Nah ini terlarang. Yang pertama itu. Jadi pastikan undiannya itu gratis. Kita beli produk di dalamnya ada undian, ini nggak masalah karena kita mendapatkan secara gratis. Kemudian yang kedua adalah pastikan kita membeli produknya untuk produk, bukan untuk undian. Karena sama aja, misalkan contoh kita membeli sabun deterjen dengan hadiah umroh, tapi kita inginnya umroh, akhirnya terus kita beli bertonton tuh deterjen, akhirnya nggak jadi umroh juga, duit habis ya, umroh yang enggak, terlarang dalam syariat. Deterjen buat apa? Ini pastikan tidak ada dua ya. Bagaimana hukum BPJS kesehatan? Tidak ada satu manusia yang mau sakit. Nah,
Tapi apabila kita sehat dan tidak memakai BPJS, sedangkan uang tiap hari harus bayar, tiap bulan harus bayar, barakallahu fik. Ya, BPJS kesehatan yang saya ketahui sekarang adalah lebih baik ketimbang yang dahulu. Dahulu ada denda keterlambatan ketika setiap bulan nggak bayar. Kalau sekarang ada atau tidak? Nggak tahu ya. Tapi tidak ada ya. Yang saya tahu tidak ada. Maka apalagi diwajibkan oleh pemerintah. Maka Allahu alam, para asatidz kita yang sekarang berbeda dengan dahulu ya, itu mereka banyak yang membolehkan BPJS kesehatan pada saat ini karena tidak ada denda keterlambatan. Ya, ketika pembayaran setiap bulan dendanya adalah ketika memang ada. Dendanya ketika sakit. Ketika sakit kita nggak bayar, baru kita bayar, ada dendanya di situ. Baru itu aja. Namun kalau ini tidak ada denda keterlambatan, Allahu alam. Dan yang terpenting adalah kita jangan sampai khawatir. Dan kita itu meyakini hidup kita itu di-cover oleh BPJS, jangan. Dilindungi BPJS, jangan. Masya Allah. Tapi ingatlah kita itu hidup kita dilindungi oleh Allah, bukan BPJS. Cemen amat kita dilindungi BPJS sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam deh ya. Itu ya, tapi namun kalau mau ikutan maka para ulama kita, para asal kita Allah alam itu sudah membolehkan. Bagaimana transaksi kalau kita daftar umrah yang diawali pakai DP? Nah, ini tergantung dengan transaksinya. Namun hati-hati ketika ini sudah menjadi multi level marketing, ini sudah banyak. Yang dulu ada kasus ya, sebuah travel satu, ya first travel lah saya sebutin namanya ya. Mau disebutin. Ya itu sama. Jadi DP sekian dulu ya, semua 1 juta bisa umroh, itu hati-hati. Karena kita umrohnya dengan uang orang lain. Kita nyari downline tuh. Orang-orang mau umroh bayar 1 juta. Ini terlarang dalam syariat karena ini sudah goror ya, sudah goror. Wallahu a'lam. Sudah bermain uang, main game. Iya, saya punya usaha di mana pemerintah menetapkan harus membayar pajak. Ya, hukumnya haram. Apakah bisa menjadi halal kalau sebagian uang pajak tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima zakat bersamaan dengan waktu membayar zakat? Barakallahu fiik. Zakat itu harus mengeluarkan uang bukan untuk memanfaatkan kewajiban. Ya, kita pajak ya sudah kita pahamnya, bagaimana tahu pahamnya ya. Namun kita bisa untung di situ karena kita tidak membayar dan dari uang pajak gitu. Sama dengan kalau kita itu zakat, ya saya zakat sama orang punya utang, dia qadarullah dia adalah orang miskin. Orang miskin punya utang sama saya. Akhirnya kemudian saya niatin aja, ya udah, ya saya zakat sama kamu nggak usah bayar hutang kamu. Ini zakat saya buat kamu. Kata para ulama tidak diperbolehkan zakat seperti itu. Zakat itu harus ngasih, ya bukan memanfaatkan yang sudah terjadi. Tidak boleh melunasi hutang yang untuk yang dimana dia punya kewajiban hutang sama kita, lantas kita katakan ini adalah zakat saya. Kita harus memberikan uang sama dia. Ini adalah zakat, ini kata para ulama. Wallahu a'lam. Ya kalau kita sedekah ke pengamen di angkot boleh tidak? Sedekah apa sedekah? Ya, sedekah itu dianjurkan dalam syariat, tapi tidak semua sedekah dibolehkan. Di antaranya sedekah uang tips kepada pekerja, itu terlarang dalam syariat ya. Uang tips kepada pekerja terlarang dalam syariat. Demikian pula uang hadiah kepada guru anak-anak kita, yang ini bisa menjadi guru kita itu pilih kasih kepada anak kita. Ini pun sama terlarang, namanya adalah hadiah umal yang bisa menjerumuskan kepada riswah atau suap menyuap. Dan demikian pula jika dikhawatirkan sedekah ini malah menjadi mata pencaharian, padahal ini adalah sesuatu yang terlarang, seperti semacam yang musik yang ini ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya makan di restoran yang menjual minuman keras walaupun kita tidak membeli minuman tersebut? Ya secara hukum asal jual beli kita dengan dia itu boleh. Tapi karena mereka memproduksi makanan minuman haram apalagi di restoran, baiknya jangan. Ya, demikian pula ketika kita minum, kita membeli produk, ada namanya produk yang dikalengi oleh produsen Homer, tapi zero di sana, 0% alkohol. Boleh kita beli? Secara hukum asal boleh. Tapi karena yang produksi mereka, kita sudah nyumbang kepada mereka. Bagusnya adalah jangan, karena mereka memproduksi tersebut. Nah,
Bagaimana hukum jual beli tanaman yang belum waktu panen? Maksudnya jual beli buah ya. Bagaimana hukum jual beli tanaman yang belum waktu panen? Jual beli buah yang belum waktu panen mungkin ya. Karena tanaman waktu panennya gimana? Tergantung. Yang kedua, ketika kita nunjuk buahnya itu nggak boleh. Kalau bahasa kita jual beli apa? Ijon ya. Nah, yaitu jual beli atimar malam yablu solahuha, yaitu jual beli buah yang belum matang. Tidak boleh. Misalnya contoh, sudah nampak di situ ada bunga untuk buahnya. Kita katakan, ya ini saya beli ya buahnya itu 5 kilo. Nanti ini tidak boleh karena kita membeli barang yang tidak ada. Tidak boleh. Namun kalau kita membeli tanpa membeli kepada petani tanpa menunjuk, dikatakan, Pak, saya pesan ya nanti buah mangga 5 ton. Ini uangnya 100%. Boleh atau tidak? Boleh. Jual beli apa tadi? Jual beli salam ya. Walaupun buahnya tidak ada, terserah dia nyari di mana. Yang penting jangan kita tunjuk. Itu tuh ya, dari situ ya, kalau itu tidak diperbolehkan karena gharar. Bagaimanakah hukum penitipan barang di Penggadaian? Emang ada dititipin barang gitu? Digadain kali ya? Nitip ya Bu? Enggak, kayaknya enggak. Ya, gadai. Tidak boleh. Kenapa? Karena gadai itu hutang piutang biasa, hanya saja ada jaminan. Kalau memang penggadaian minta berlebih, ada bunganya, tetap dia riba. Wallahu a'lam. Saya jual kebun misalnya 100 juta. Pembeli mau ngasih DP 20 juta dan akan diberikan setelah 3 bulan. Ya, saya setuju dan saya syaratkan penyerahan kebun kalau sudah dilunasi. Jadi selama 3 bulan hasilnya saya ambil. Boleh nggak nih Ustaz? Boleh. Kata para ulama, ketika seorang saling ridho jual beli, kemudian ada syarat ditempati terlebih dahulu dan dia pembeli ridho, itu boleh. Semacam seorang mengatakan saya jual rumah ini, tapi syaratnya karena saya harus mencari rumah kontrakan, saya minta agar 1 bulan saya pakai dulu. Dikatakan oleh pembeli, silahkan Pak, nggak apa-apa. Atau dikatakan oleh pembeli, tapi ngontrak ya, bayar ke saya, itu pun boleh. Ya, jadi tergantung pembelinya, ketika dia ridho, maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Saya biasa menjual barang dan saya tagih setelah barang saya kirim. Ya, ini alhamdulillah nggak apa-apa. Artinya adalah orang ini berhutang kepada kita ya, karena barangnya sudah dikirim baru kita menagih uang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Ini mungkin ya karena sudah jam 11. Ya sebagaimana biasa sampai jam 11 saja. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Kami mewakili Ustaz Abu Bakar untuk menutup kajian pada hari ini. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.